Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Beangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azhari Nisak dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke. Pemirsa, kita ke informasi pertama. DPR RI resmi sahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi undang-undang. Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menjadi pimpinan sidang dalam pengesahan tersebut. Pengesahan ini ditandai dengan Wakil Ketua Komisi 1 selesai membacakan laporan. Kemudian 9 fraksi menyetujui RUU PDP disahkan menjadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Rapat paripurna DPR kelima pada Selasa 20 September 2022 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Republik Indonesia, Lodewijk Paulus, resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi undang-undang setelah disetujui oleh seluruh fraksi yang hadir. Apakah rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Pengesahan ini ditandai dengan penjelasan laporan Wakil Ketua Komisi 1 DPR Republik Indonesia Abdul Haris yang mengharapkan undang-undang tersebut menjadi payung hukum bagi warga negara dalam aspek perlindungan data pribadi. Hadirin yang kami hormati, demikianlah laporan disampaikan baik proses dan materi substansi undang RUU yang menjadi perhatian semua pihak. Sehingga RUU tentang perlindungan data pribadi benar-benar menjadi landasan hukum yang kuat dan memastikan bahwa negara menjamin dan memastikan perlindungan data pribadi warganya. Di kesempatan itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyampaikan terima kasih kepada DPR Republik Indonesia, khususnya bagi Komisi 1 yang telah membahas RUU PDP menjadi undang-undang. Menteri Johnny menekankan dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menandai era baru dalam tata kelola data pribadi di Indonesia, khususnya dalam ranah digital. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPR RI, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI, serta pimpinan dan anggota Panja Komisi 1 DPR RI dan Panja Lintas Kementerian dan Lembaga pembahasan RUU PDP menjadi undang-undang. Kami juga memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat, akademisi, praktisi, asosiasi industri, sahabat-sahabat media cetak dan elektronik, serta pihak-pihak terkait atas pandangan, masukan, kritik, saran, dan dukungan yang disampaikan selama pembahasan RUU PDP hingga menjadi Undang-Undang PDP hari ini. Semoga undang-undang ini dapat menjadi payung hukum sektor digital yang memadai bagi kemajuan nusa dan bangsa. Informasi selanjutnya, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong menyatakan Kominfo siap melayani jurnalis media nasional dan internasional dalam peliputan konferensi tingkat tinggi G20 di Bali. Pelayanan itu meliputi penyediaan media center KTT G20, penyediaan konten informasi, media handling, dan fasilitas pendukung lainnya. Kementerian Komunikasi dan Informatika siap melayani jurnalis media nasional dan internasional yang akan melakukan peliputan konferensi tingkat tinggi G20 di Bali, yakni pada tanggal 15 hingga 16 November 2022 mendatang. Dirjen IKP Usman Kansong menyatakan pihaknya terus bersiap agar komunikasi publik dan pelayanan media dapat berjalan dengan baik melalui berbagai sarana yang tengah dipersiapkan, seperti media center KTT G20 berkapasitas 1.500 orang jurnalis, penyedia konten informasi, media handling, dan fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, media center KTT G20 nantinya juga menghadirkan ruang konferensi pers lengkap dengan interpreter dalam 5 bahasa dan press release dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Terdapat pula media lounge, tenaga kesehatan, fasilitas relaksasi, dan sarana fotokopi. Tak terbatas di ruang media center saja, Kementerian Kominfo juga menyediakan fasilitas transportasi berupa shuttle bus yang melayani jurnalis dari lokasi penginapan di luar area konferensi menuju lokasi media center KTT G20.
Registrasi bagi media peliput dalam dan luar negeri telah dibuka sejak 5 September 2022 dan akan ditutup pada tanggal 10 Oktober 2022 dengan pendaftaran melalui g20.org/registration. Hingga saat ini telah terdaftar 750 jurnalis dari 156 media, dengan rincian 547 jurnalis dari 111 media internasional dan 203 jurnalis dari 45 media nasional. Dalam mekanisme peliputan, ya kami akan menyiapkan gambar untuk TV berupa clean feed. Ya, jadi clean feed, tidak ada logo-logo, jadi bersih di situ. Teman-teman TV bisa memanfaatkan gambar-gambar yang kami siapkan untuk disiarkan di stasiun TV masing-masing, baik untuk TV nasional maupun TV asing. Ya, juga kami menyiapkan press release, press briefing buat teman-teman, buletin, ya, sehingga teman-teman bisa mudah mendapatkannya. Juga dalam event-event itu akan ada pernyataan pers atau jumpa pers dari sejumlah narasumber. Pemirsa, usai rapat terbatas mengenai tata kelola dan peningkatan produktivitas kedelai, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Presiden Joko Widodo menginstruksikan pembutuhan kedelai di Indonesia tidak lagi tergantung impor. Presiden juga meminta badan usaha milik negara untuk memberi dari petani dan harga yang telah ditentukan. Pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Selain ketersediaan bahan pangan, upaya lainnya dengan menjaga harga-harga pangan agar tetap stabil. Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo menginstruksikan pemenuhan kedelai di Indonesia tidak lagi tergantung impor. Presiden mendorong agar jajarannya dapat menentukan harga kedelai agar petani tidak dirugikan, serta meminta badan usaha milik negara untuk membeli dari petani dengan harga yang telah ditentukan. Hal itu disampaikan langsung Menko Perekonomian Airlangga seusai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi yang membahas tata kelola dan peningkatan produktivitas kedelai. Untuk melakukan tanaman tumpang sari di perkebunan jagung. Jadi ditumpang sarikan di jagung. Sebelumnya, persoalan harga yang kurang menarik bagi petani menjadi salah satu penyebab petani enggan menanam kedelai dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Airlangga, petani tidak bisa menanam kedelai jika harganya di bawah Rp10.000 per kilogram, karena akan kalah dengan harga impor dari Amerika Serikat yang hanya Rp7.700 bahkan lebih murah. Jadi kita di 2018 misalnya kita produksinya di 700.000 hektar, nah sekarang di 150.000 hektar. Jadi kalau petani disuruh milih tanam jagung apa kedelai, ya mereka larinya ke jagung semua. Nah sekarang kita kan ingin supaya ada mix, tidak hanya jagung saja tetapi juga kedelainya juga bisa naik. Tak hanya itu, Presiden mendorong agar petani menggunakan bibit unggul yang telah direkayasa secara genetik atau genetically modified organism. Dengan menggunakan bibit tersebut diharapkan produksi kedelai per hektarnya bisa melonjak beberapa kali lipat. Nah dengan menggunakan GMO itu produksi per hektarnya itu bisa naik, yang sekarang sekitar 1,6 sampai 2 ton per hektar, itu bisa menjadi 3,5 atau menjadi 4 ton per hektar. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB Abdul Muhari mencatat dampak perubahan iklim pada skala lokal berpotensi memicu beragam fenomena bencana hidrometeorologi. Hal tersebut menyebabkan sebagian wilayah mengalami siklus hujan yang lebih singkat. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam webinar Disaster Briefing menjelaskan bahwa sejak akhir tahun 2019 atau awal 2020, Indonesia mengalami intensitas hujan dan frekuensi hujan yang lebih tinggi. Menurutnya, dampak perubahan iklim dalam skala lokal menyebabkan beragam fenomena hidrometeorologi hingga memicu pada potensi bencana. Dua kejadian, dua fenomena yang berlawanan, air dan panas, air dan api itu terjadi pada saat bersamaan dalam lokasi yang tidak terlalu jauh gitu. Nah, ini yang saya menyebutnya ini adalah dampak dari perubahan iklim pada skala lokal.
Dalam kurun waktu 12 hingga 18 September 2022, tercatat telah terjadi 45 kejadian bencana yang melanda wilayah Indonesia, di mana 45 kejadian bencana atau 100% dikategorikan sebagai bencana hidrometeorologi. Banjir menjadi bencana terbanyak pada periode ini dengan 21 kejadian, selanjutnya kebakaran hutan dan lahan dengan 10 kejadian. Dalam kurun waktu tersebut, bencana banjir merendam 8.294 rumah yang menyebabkan 36.047 jiwa terdampak, mengungsi serta mengakibatkan 10 rumah rusak. Sedangkan cuaca ekstrim menyebabkan 186 rumah rusak. Fenomena bencana akibat dampak perubahan iklim dalam 3 tahun kebelakang telah menjadi perhatian BNPB dan segenap pemangku kepentingan di daerah. Pada kesempatan tersebut, BNPB juga mengajak untuk seluruh pihak mengembalikan fungsi ekosistem dan kesiapsiagaan masyarakat untuk kondisi kedaruratan. Karena ketika ekosistem itu bisa berfungsi optimal, bisa menyerap karbon, bisa menjadi daerah tangkapan air, serapan air di hulu, di perbukitan, di pegunungan, dan lain-lain, secara otomatis kita mengurangi potensi terjadinya bencana yang berkaitan dengan hidrometeorologi. Tentu saja untuk jangka pendek yang kita utamakan adalah kesiapsiagaan masyarakat untuk kondisi-kondisi kedaruratan. Biasakan melihat perakiraan cuaca, kalau akan ada hujan lebih dari 1 jam, waspada. Kalau rasa-rasanya ini udah nggak kelihatan rumah atau rumah tetangga jarak 50 meter, kita evakuasi sebentar. Pemirsa, setelah jeda iklan, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.